Bagian 26. Bertemu Saka. Saka, salah satu lelaki baik yang berjasa menyelamatkan hidupku. Masih kuingat betul bagaimana dulu ia menarik tanganku berlari keluar dari rumah sialan itu. Bagaimana ia membantuku melompat dari pagar lalu membawaku pergi menggunakan motor. Membawa ke kamar kosnya dan memberiku makan dan tempat istirahat sementara. Meski fakta tentang mamanya masih belum bisa kuterima. Dan juga fakta tentang semua hal yang menimpaku adalah rencana busuk dari Rina. Rina, bagaimana kabar wanita jalang itu? Apakah Saka mengetahui sesuatu? Mungkin kembali menyapa atau berteman dengan Saka bisa sangat membantu. Terlebih aku juga membutuhkan info tentang mamanya. Sendirian, aku menoleh dan mendapati seorang lelaki tua menyapaku dengan senyum menjijikkan. Boleh ku temani? Aku gak butuh teman. Polaku tegas. Ayolah. Kita bisa minum bersama di sofa. Mereka semua akan kuusir kalau kamu mau ikut denganku. Lelaki tua sombong itu menunjuk sofa panjang yang diduduki beberapa pasangan. Aku mendengkus kasar. Jika aku mau, tempat ini pun bisa kubeli hanya untuk mengusirmu dari hadapanku. Lelaki tua itu terbahak. Aku suka wanita galak sepertimu. Sayang sekali, karena aku benci dengan lelaki tua yang gak sadar diri bahwa tanggalnya sudah semakin menipis. Maksudmu, sepertinya sadar diri sangat perlu mengingat penurunan aktivitas otak untuk berpikir jika sudah memasuki usia renta. Hei, jaga ucapanmu. Lancang sekali kamu. Bukankah tadi kamu bilang menyukai wanita galak sepertiku? Luar biasa. Kupastikan bibir manismu itu akan kunikmati nanti. Brengsek. Kusiram sisa minumanku ke mukanya. Lalu memecahkan gelas tersebut ke dinding meja bar. Sisa pecahan yang masih di tanganku sodorkan pada lelaki tua itu dengan sorot mengancam. Bahkan tak kupedulikan orang-orang sekitar yang langsung menatap penuh pertanyaan. Berani sekali lagi bicara kurang ajar padaku. Kupastikan pecahan gelas ini menggores wajah keriputmu. Keparat, lelaki tua itu melotot dan hendak melayangkan pukulan. Tapi aku lebih dulu menendang kaki kirinya. Ia terjatuh seketika. Riuh rendah suara orang-orang ditelan musik. Masih bisa ku dengar. Peduli setan bahwa mereka sedang menontonku. Malam ini aku sedang emosi dan bagus sekali ada orang yang dengan senang hati bersedia jadi pelampiasan. Aku membungkuk dan masih mengacungkan pecahan beling ke wajahnya dengan tatapan mengancam. Lain kali kamu harus cari tahu dulu siapa wanita yang akan kamu rendahkan. Sebelum berakhir memalukan. Anak baru kayaknya di sini. Makanya sombong. Masih berani. Tanganku siap menusukkan pecahan beling ke mukanya. Tapi cekalan kuat di tanganku menghalangi tiba-tiba. Aku hendak memberontak. Tapi ketika menatap tubuh tinggi dengan raut wajah memperingatkan yang sejak tadi memainkan musik, aku terdiam seketika. Saka, udah cukup main-mainnya. Lelaki itu menarik tanganku hingga aku berdiri tegak di hadapannya. Aku masih terdiam menatap wajahnya lamat-lamat. Benarkah ia Saka yang kukenal dulu? Ladies, kalian temani Om Suryo ke ruang VIP. Lelaki di hadapanku memberikan perintah pada dua wanita berpakaian minim dan langsung disambut dengan senyum dan kedipan. Aku memutar bola mata jijik. Sorry atas kekacauan ini, Om. Dan sebagai ganti malam ini akan saya berikan pelayanan istimewa. Lelaki di hadapanku bicara pada lelaki tua yang kini sudah berdiri dibantu dua wanita tadi. Pastikan wanita itu tidak lagi ada di tempat ini. Seketika, aku melotot pada lelaki tua itu. Orang yang sudah bau tanahlah yang seharusnya pergi dari tempat ini. Cukup, lelaki yang masih mencekal tanganku dengan cepat menarik dan membawaku keluar dari klub. Lepas, aku menggeliat dan berusaha menarik tanganku. Lelaki itu melepas begitu saja ketika sampai di halaman klub dan sedikit menyingkir dari lalu lalang orang. Bisa tolong jangan bikin kekacauan di tempat gue. Nada bicaranya tegas dan serat ketidaksukaan. Tempatmu, maksudmu klub malam ini milikmu. Aku mendengkus kasar. Dari sikapnya di dalam tadi. Kurasa klub malam ini memang di bawah kepemimpinannya. Mungkin maksudmu milik mamamu. Nada bicaraku sedikit tidak mempercayai atau lebih tepatnya meremehkan. Lo anak baru di sini. Atau baru pertama kali masuk klub. Apa hubungannya? Kalau tentang si kakek tua gak tahu diri tadi. Sorry tapi gak peduli siapapun dia. Berapapun umurnya. Aku bakalan gak terima kalau dia berani merendahkanku. Ngerendahin lo. Mungkin lain kali. Lo jangan main ke klub malam. Main aja sono ke tempat pengajian.
Apa klub malam ini hanya untuk orang-orang yang ingin melacurkan diri? Kalau gitu, besok-besok aku akan cari klub malam yang bisa untuk mencari hiburan semata. Semoga di Jakarta ini masih ada klub malam yang gak murahan begini. Setelah mengatakan itu, aku hendak melangkah pergi tapi tangan lelaki itu menghalangi. Cabut omongan lo, desisnya dengan sorot mata yang terlihat memancarkan kemarahan sangat dalam. Kenapa? Gak terima. Andai lo cowok. Nih tangan. Dia menunjukkan kepalan tangan kanannya. Udah bakal menghantam bibir lo sampai bonyok. Aku tersenyum geli lalu dengan senang hati mengangkat dagu lebih tinggi. Kenapa gak kamu lakuin aja sekarang? Sorry. Tapi gue bukan banci yang bakal mukul cewek. Aku terdiam. Teringat bagaimana dulu ayah memukulku. Teringat bagaimana lelaki bajingan bernama Andra menamparku. Namun lelaki ini, dia masih lelaki yang kukenal dulu. Saka Aditama. Saka pun diam menatapku dalam. Sorot mata kami beradu pandang dalam jarak begitu dekat. Saka seolah-olah tengah mengingat. Melihat sesekali alisnya bertaut dan keningnya berkerut. Kenapa wajah lo gak asing? Ya, apa kita pernah ketemu sebelumnya? Senyum tipis ku berikan. Bukan cuma pernah ketemu, tapi kamu pernah membawaku kabur dari rumah mamamu. Hujan di sore itu. Mata Saka terbelalak seketika. Masih memandangku bahkan semakin dalam dan seakan-akan sedang meyakinkan. Haura, hai. Saka, aku mendengkus pelan. Apa wajah dan penampilanku benar-benar berubah? Sampai kamu gak ngenalin aku sama sekali. Tunggu, ini serius Haura. Haura yang dulu. Saka mencengkeram kuat kedua lenganku. Tatapannya masih menyiratkan keterkejutan. Aku berdecak sambil menyingkirkan tangan Saka dengan kasar. Selama kamu hidup, ada berapa nama Haura yang kamu kenal? Cuma satu, jawabnya dan terdengar antusias. Berarti ini beneran lo, Haura yang gue kenal. Apaan sih? Biasa aja bisa gak? Gak. Sekarang lo ikut gue dan jelasin kemana lo pergi pagi itu dari kontrakan gue. Saka menarik tanganku begitu saja tanpa persetujuan. Aku berdecak malas tapi pasrah mengikuti langkahnya. Saka membawaku ke parkiran motor. Berhenti di depan motor besar dengan warna gelap. Segera menaikinya. Dan menyuruhku duduk di belakangnya. Buruan, kamu gak tanya dulu apa aku mau ikut denganmu. Gue gak perlu nanya, karena sekarang gue gak lagi ngajak tapi lagi maksa lo. Buruan naik, kamu mau bawa aku kemana dulu? Gak usah banyak tanya, buruan naik. Bego, apa kamu bilang? Seruku tak terima. Saka justru terbahak. Gue lagi keinget adegan dulu pas hujan-hujanan. Posisi sekarang udah beda, lo pengen bikin reka adegan. Apaan sih gak jelas? Saka melihat sekeliling. Kemudian tersenyum jahil melihat laki-laki dan wanita baru saja memarkirkan motornya berjarak 3 motor dari motor Saka. Tanpa kuduga, Saka menendang motor di sampingnya hingga terjatuh dan menimpa motor sebelahnya. Berguling saling menimpa hingga terdengar bunyi cukup keras yang membuat lelaki dan wanita tadi yang baru saja hendak meninggalkan tempat parkir berhenti dan menoleh. Kemudian si lelaki menatap marah ke arah Saka yang justru tertawa tanpa rasa bersalah. Buruan naik. Bego. Saka membentakku. Aku seolah baru tersadar ketika lelaki itu datang menghampiri dengan sumpah serapah. Buru-buru aku naik ke motor Saka. Dan secepat kilat Saka melajukan motornya meninggalkan tempat parkir dan keluar area klub malam. Masih ku dengar samar-samar umpatan kasar beberapa orang. Kurangkul erat tubuh Saka karena ia semakin mengencangkan laju ketika berada di jalan raya. Tawanya menggelegar seolah yang dilakukannya tadi adalah hal lucu. Kutoyor kepalanya. Bodoh, lo sendiri yang pengen reka adegan. Meski gak ada hujan. Tapi seenggaknya kita di posisi sama. Sama-sama dikejar. Aku gak pernah minta. Serah deh. Yang penting lo naik motor gue lagi. Dan posisinya sama lagi. Sama-sama gak ada tujuan. Dan tawanya kembali menggelegar. Jadi sekarang kamu gak tahu mau kemana. Gimana kalau ke hotel? Turunin aku sekarang. Dan motor pun memelan lalu menepi dan berhenti. Pertemuan yang menyebalkan. Seharusnya aku tak mengaku kalau Haura yang Saka kenal. Lelaki ini masih sama saja seperti dulu. Bertingkah layaknya bocah. Ketika motor sudah benar-benar berhenti. Aku segera turun dan Saka mencekal tanganku saat aku hendak melangkah pergi. Mau kemana? Pulang. Sentakku dan menarik kasar tanganku. Tapi Saka justru mempererat genggamannya.
Gue gak akan biarin lo pergi gitu aja sebelum kita ngobrol. Gak ada yang perlu diobrolin. Siapa bilang? Seenggaknya lo harus tanggung jawab karena setelah kejadian dulu itu, gue dapat hukuman dari nyokap gue. Kamu pikir aku peduli? Saka terbahak, dan aku semakin ingin menyumpal mulutnya agar diam. Lo masih sama aja ternyata. Malah makin judes dan galak. Tangan Saka yang mencekal tanganku. Ku pegang dengan tangan satunya lalu berusaha mendorong. Lepas, desisku. Saka berdecak lalu berdiri. Kita makan dulu di sana sambil emborol. Saka menoleh sekilas pada warung lesehan di seberang jalan. Ada banyak yang pengen gue obrolin ke lo. Aku diam menimbang-nimbang. Lo gak mau tahu tentang Rina. Mataku membelalak seketika. Wanita jalang itu. Senyum tipis terbit di bibir Saka. Lalu tanpa bicara lagi, ia menarik tanganku menyeberang jalan.